Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga semua anak-anak level 6 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita memasuki materi bangun ruang tentang tabung. Ya, bangun ruang tabung ini kita merupakan materi terakhir di triwulan 1 ya. Dan tentunya kalian ketika mendengar kata tabung sudah mengetahui bentuknya seperti apa, lalu contoh-contohnya seperti apa. Bahkan bisa jadi di antara kalian sudah hafal ya, rumus volumenya seperti apa, luas permukaannya pun seperti apa ya, karena bangun ruang tersebut sudah kalian dapatkan di level-level sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita hanya mengulang materi saja, tapi Miss tetap berikan video penjelasannya. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Itu mengenai pengertian tabung, bagian-bagian tabung, jaring-jaring tabung, dan rumus tabung. Pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 resep. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang mengelilinginya disebut sebagai selimut tabung. Tabung juga memiliki jenis-jenis tertutup, yaitu antara lain yang pertama, tabung tertutup, yaitu sebuah tabung yang seluruh bidang dan sisi-sisinya tertutup. Contoh benda dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada gas tabung, ada kaleng minuman, dan ada drum minyak. Yang kedua, ada tabung terbuka, yaitu sebuah tabung yang memiliki sisi alas atau sisi tutupnya yang terbuka. Contoh benda dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada gelas, ada ember, dan ada seruling. Tabung juga memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, tabung bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran dan besarnya sama. Yang kedua, tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan tutupnya. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan bagian selimutnya. Bagian-bagian tabung. Bagian-bagian tabung terdiri atas yang pertama, sisi alas dan tutup tabung. Yang kedua, selimut tabung. Yang ketiga, diameter lingkaran alas. Yang keempat, jari-jari lingkaran alas. Yang kelima, tinggi tabung. Penjelasannya, yang pertama, sisi alas, yakni sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, selimut tabung, yakni sisi lengkung tabung. Yang ketiga, diameter lingkaran alas, yaitu 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Yang keempat, jari-jari lingkaran alas, yaitu setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung. Yang kelima, tinggi tabung, merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Jaring-jaring tabung. Bila tabung dibuka, pada bagian sisi atas dan sisi alasnya, serta dipotong sepanjang garis lurus pada selimutnya, dan diletakkan pada bidang datar, maka akan didapat jaring-jaring tabung. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas yang pertama, 2 buah lingkaran, yaitu alas dan tutup, yang kongruen dengan jari-jari sama dengan R. Yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2 PR, yang lebar sama dengan tinggi tabung, yaitu sama dengan T. D. Rumus tabung. Luas bagian sisi tabung. Luas alas ditambah tutup sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat. Luas selimut sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Luas permukaan tabung.
luas tabung sama dengan 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T, atau sama dengan 2 kali pi kali R kali ke kurung R ditambah T tutup kurung. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Rumus luas tabung tanpa tutup sama dengan pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T, atau sama dengan pi kali R buka kurung R ditambah 2 kali T. Volume penuh tabung. Volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Perhatikan tabung berikut. Panjang selimut tabung tersebut adalah penyelesaian. Diketahui R sama dengan 14 cm, tinggi 10 cm. Ditanya, panjang selimut tabung. Dijawab, panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung. Gunakan rumus panjang selimut tabung, yaitu 2 kali pi kali R. Lalu selanjutnya, 2 dikali pi kita ganti dengan 2/7 dan R kita ganti dengan angka 14. Lalu kita operasikan 14 dibagi dengan 7 hasilnya 2. 2 dikali 22 sama dengan 44. Lalu 44 kita kali 2 hasilnya 88 cm. Jadi panjang selimut tabung tersebut adalah 88 cm. Soal nomor 2. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 44 cm. Jika luas selimut tabung 440 cm persegi, luas permukaan tabung tersebut adalah penyelesaian. Yang ditanyakan, luas permukaan tabung. Jawab, mula-mula tentukan panjang jari-jari dari panjang selimutnya. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung. Panjang selimut kita substitusikan yaitu 44 cm. Lalu kita masukkan juga rumusnya yaitu 2 kali pi kali R. Lalu yang selanjutnya kita ganti pi dengan 2/7. Lalu kita operasikan 2 kali 22 hasilnya 44. Lalu 44 dengan 44 kita bagi maka hasilnya 0. Dan tersisa R sama dengan 7 cm. Dengan demikian, luas permukaan tabung dapat ditentukan sebagai berikut. Luas permukaan tabung sama dengan luas selimut tabung ditambah alas dan tutup tabung. Dengan rumus 2 kali pi kali R kali T tambah 2 kali pi kali R kuadrat. Luas selimut tabung kita masukkan yaitu 440 cm. Lalu pi kita ganti dengan 2/7 dan R kita ganti dengan 7. Lalu setelah dioperasikan hasilnya 440 ditambah 308 hasilnya 748 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Soal nomor 3. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung dengan volume 9420 cm3 dan tinggi 30 cm. Diameter kaleng tersebut adalah titik-titik dengan pi sama dengan 3,14. Penyelesaian yang ditanyakan yaitu diameter tabung. Dijawab, mula-mula tentukan panjang jari-jari dari volume tabung. Rumus volume tabung yaitu pi kali R kuadrat kali T. Volume tabung kita substitusikan menjadi 9420. Lalu pi kita substitusikan juga yaitu 3,14 dan T kita juga ganti dengan angka 30. Lalu kita operasikan 3,14 kali 30 hasilnya 94,2. Lalu 9420 kita bagi dengan 94,2 sama dengan R kuadrat. Lalu hasilnya yaitu 100. Lalu akar dari 100 adalah hasilnya 10. Setelah kita sudah mengetahui jari-jarinya yaitu 10, lalu kita cari diameternya. Rumus diameter yaitu 2 kali jari-jari. Kita substitusikan jari-jarinya yaitu 10. 2 kali 10 hasilnya 20. Jadi diameter tabung tersebut adalah 20 cm.